Informasi lainnya, pemirsa, hukuman terdakwa dugaan korupsi pada tata niaga komoditas timah Harvey Muiz dan Helena Lim diperberat dari vonis sebelumnya. Harvey Muiz yang sebelumnya divonis 6,5 tahun penjara diperberat jadi 20 tahun penjara. Dalam sidang banding di Pengadilan Tinggi Jakarta, terdakwa kasus korupsi di PT Timah, Harvey Muiz dan Helena Lim mendapatkan vonis lebih berat dari sebelumnya. Dalam putusan yang dibacakan oleh hakim, Harvey dan Helena terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan juga tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hakim memperberat masa hukuman Harvey yang semula 6,5 tahun menjadi 20 tahun dengan denda 420 miliar rupiah. 1. Menyatakan terdakwa Harvey Muiz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama sebagai mana diatur dalam dakwaan ke-1 primer dan ke-2 primer. Menjatuhkan pidana kepada yang terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Menurut Humas Pengadilan Tinggi Jakarta Efran Basuning yang menyebut meninjau pidana yang dijatuhkan dan kerugian yang dinikmati oleh terdakwa, sehingga Majelis Banding Pengadilan Tinggi memperberat masa hukuman dan juga denda terdakwa. Putusan Pengadilan Jakarta Pusat itu sebenarnya sependapat hakimnya dengan Pengadilan Banding itu sependapat, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan ya dan kerugian yang dinikmati oleh terdakwa. Sementara itu hukuman Helena Lim yang semula 5 tahun menjadi pidana 10 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah. Nyatakan terdakwa Helena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun, denda 1 miliar. Tak hanya itu, Majelis Pengadilan Tinggi juga menambahkan hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Ridwan, Nusantara TV melaporkan.